Dusun Sukunan berada di Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dusun ini merupakan salah satu dusun percontohan program Kampung Iklim tipe urban perkotaan. Senyum warga menyapa kami ketika kami tiba di dusun hijau seluas 42 hektar ini. Penduduknya sekitar 200 kepala keluarga. Dusunnya pun hijau dan asri. Hampir di tiap pekarangan rumah warga terhampar tanaman yang tumbuh subur. Beragam tanaman obat, sayur, dan buah-buahan terlihat asri dan segar. Kini dusun ini mampu menjadi dusun percontohan program Kampung Iklim, tipe urban perkotaan. Kerentanan dampak perubahan iklim di dusun ini adalah adanya risiko kekeringan di musim kemarau. Perubahan pola hujan pun menjadi ancaman tersendiri bagi pertanian dan perkebunan warga di dusun ini. Dari aspek mitigasi perubahan iklim, timbunan sampah yang awalnya tidak dikelola dengan baik merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang tentunya mengganggu aktivitas warga. Terlebih lagi, dampak dari musibah gempa bumi di Yogyakarta pada sekitar tahun 2006 silam membuat infrastruktur dan sejumlah rumah warga di dusun ini sempat rusak. Namun, segala dampak dan bahaya kerentanan akibat perubahan iklim itu lambat laun dapat diatasi secara bersama-sama. Beragam kegiatan yang berbasis ramah lingkungan telah dilaksanakan oleh warganya. Antara lain, pengelolaan sampah mandiri di tingkat rumah tangga. Warga memilah semua jenis sampah. Pemanfaatan lahan pekarangan. Pemanenan air hujan dan pengelolaan sumber air yang berkelanjutan. Di Sukunan, ada tokoh warga yang telah berupaya merintis adaptasi dan mitigasi bagi kampungnya sejak tahun 2000. Adalah Iswanto, pria kelahiran Gunung Kidul 46 tahun silam. Kegelisahan Iswanto berawal dari melihat perilaku masyarakat di dusunnya yang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ia juga prihatin dengan perilaku membakar sampah sehingga menimbulkan kekumuhan. Keluarga kami dari Jogja awalnya, itu tahun 97 mulai masuk ke Sukunan. Jadi dari kota saya pindah ke pinggiran kota. Ya. Nah ternyata di pinggiran kota ini, wilayah-wilayah yang seperti ini umumnya belum mendapatkan pelayanan sampah dari pemerintah. Kalau di kota kan sampah sudah ada yang jemput, sudah ngambil, kita tinggal bayar. Begitu masuk di Sukunan, kami bingung keluarga kami. Kalau sampah kita mau dikemanakan nih? Keprihatinan Iswanto itu dibarengi dengan kerja dan ikhtiar yang sabar. Ia mulai survei dan riset lapangan tentang sampah. Diawali dengan memilah sampah rumah menjadi pupuk organik dan kerajinan dari sampah plastik. Jadi kata kuncinya adalah dipilah. Hanya kalau selama ini pemilahan oleh pemulung dilakukan di ujung akhir, kami mencoba menarik di sumbernya sejak kita menghasilkan sampah gitu. Setelah itu baru kemudian kita punya ide, berarti kuncinya pemilahan sampah, yang laku jual nanti dijual, yang tidak laku dijual kita mencoba menggali apa yang bisa kita lakukan. Nah, kebetulan istri saya punya sedikit keterampilan menjahit. Nah, kemudian istri saya juga mengamati ada beberapa jenis sampah bungkus-bungkus kopi, bungkus-bungkus snack makanan yang punya tampilan menarik. Nah, akhirnya kemudian tahun 2002 sudah mulai membuat kerajinan.
Iswanto memulai bersahabat dengan lingkungan dari diri sendiri dan keluarganya terlebih dahulu. Di rumahnya, beragam cara menghemat air, mengolah sampah, dan menghemat energi ia terapkan. Lalu mengelola air hujan untuk dikelola menjadi sumber air keluarga, kolam ikan, dan untuk menyiram tanaman. Air urin keluarga juga ia sulap menjadi pupuk organik. Tak hanya itu, energi gas yang terbuang ia manfaatkan untuk sumber air hangat, guna keperluan mandi dan air minum. Sukses menata keluarga mengelola sampah menjadi barang berharga, Iswanto sedikit demi sedikit mengajak warga lain untuk peduli sampah. Lambat laun, masyarakat akhirnya bersedia memilih sampah di rumah masing-masing dikelola bersama. Ada usulan apa ini untuk Kampung Iklim Sukunan ini? Ya, kalau untuk rencana ke depan kita mau merencanakan pengganti. Tidaknya itu sudah terima karena kita selama ini dalam hal pengumpulan sampah itu hanya manual saja. Kalau boleh berkenan nanti kita sama-sama mengusulkan kita menggunakan motor. Tahun 2004, beberapa warga pun sepakat untuk membentuk komunitas. Produk hasil pengelolaan sampah akhirnya berkembang dan dapat menggerakkan perekonomian di dusun Sukunan dan sekitarnya. Dan saya punya prinsip satu keteladanan lebih berharga daripada 1000 nasihat. Warga setempat dapat menikmati tambahan ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan edukasi pengelolaan sampah ini. Misalnya, dengan membuka toko beragam kerajinan sampah. Di Sukunan, beberapa warga menjadikan rumahnya juga sebagai gerai produk pengelolaan sampah dan beragam kerajinan daur ulang dari plastik. Beragam model upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang lainnya pun hadir di dusun ini. Seperti jalan-jalan dusun di Sukunan, terdapat sumur resapan dan lubang resapan biopori. Penanaman vegetasi di sebagian kecil area persawahan dengan pohon-pohon kayu keras juga terlihat tertata dan tumbuh subur. Di Sukunan terdapat embung desa yang terjaga. Perlindungan dan pengelolaan mata airnya disertai penanaman pohon dan penataan pondasi embung di sekitarnya. Adanya peternakan sapi rakyat di Sukunan menambah keragaman program mitigasi pengendalian perubahan iklim di kawasan ini. Sejak tahun 2011, di Sukunan ada percontohan pengelolaan kotoran ternak sapi menjadi biogas. Limbah kotoran sapi yang banyak mengandung gas metana dikonversi sedemikian rupa menjadi bahan gas yang dapat membantu warga untuk keperluan dapur dan aliran listrik. Di Sukunan, warga memanfaatkan dan mengolah beragam jenis sampah menjadi bahan berguna. Seperti styrofoam, dapat diubah menjadi batako, kayu diubah menjadi arang briket, sementara sampah kresek juga digunakan sebagai media tanam. Di Sukunan, limbah domestik berkurang karena limbah dikelola melalui penerapan pengelolaan sampah mandiri. Pengolahan limbah cair warga ditampung dan dikelola dengan IPAL komunal. Sejak tahun 2008, Dusun Sukunan menyatakan diri sebagai desa wisata lingkungan. Dan kini menjadi desa percontohan kampung iklim.